Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya semangat dan pengharapan kita tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, seraya terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya menyertai kita sampai saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas, kiranya kasih setia Tuhanlah yang menyertai kami. Dan kami mau belajar terus di dalam firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Dan biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP, Jumat 4 November 2022, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikianlah dikatakan, hamu akanaha unang ma hatata dohot dilata makahulungi naing ma maritehite pambahenan dohot hasitongan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan 2 orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen tiba, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua anaknya. Maka di malam yang sunyi, dia diam-diam menggotong 1 karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, sebab ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus, sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil 1 karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun lamanya. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang, meski telah menguranginya setiap kali panen? Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong 1 karung padi. Tanda tanya dalam benak terjawab sudah. Ketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, beginilah seharusnya kita mengasihi. Mengasihi tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi dia harus nyata di dalam perbuatan.
Karena di dalam perbuatanlah rasa cinta kasih kita dapat terlihat. Ketika kita mengatakan mengasihi seseorang, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan tanda kasih itu sama saja kita sebagai orang yang munafik. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk mengasihi bukan dengan kata-kata saja, tetapi lebih dalam daripada itu, kasih kita harus dinyatakan di dalam perbuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan belas kasih kita, agar mereka bisa hidup lebih baik dari sebelumnya, agar mereka bisa hidup bahagia. Dan firman Tuhan pada hari ini menasihatkan kita untuk bisa mengurangi beban saudara-saudara kita yang bergumul, mengurangi beban saudara-saudara kita yang sedang menderita. Dan kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus meyakini bahwasanya apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang boleh kita pakai hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus Kristus telah dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah dan seharusnya kita yang diberkati Tuhan menyerahkan harta, bahkan nyawa kita juga untuk saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasih Allah yang sudah engkau terima di dalam hidupmu dengan mengasihi sesamamu. Nyatakanlah kasihmu itu di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku kasih yang sesungguhnya, sebagaimana kasih Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dimampukan hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami hanya memikirkan diri, hanya memikirkan keuntungan kami sendiri. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini, kami diingatkan untuk hidup penuh kasih. Kasih di dalam perbuatan kepada saudara-saudara kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang sesungguhnya. Di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, biarlah kami selalu penuh kasih di dalam perbuatan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami, memampukan kami menjalaninya seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah Roh Tuhan selalu memimpin kami untuk melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul dan berduka cita. Kiranya Engkau menguatkan dan menolong mereka, memberikan penghiburan dan sukacita yang daripada-Mu, sehingga setiap kami boleh terus melanjutkan segala kehidupan kami dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang sakit. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan, memberkati obat dan makanan, memberikan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh kembali melakukan segala aktivitas dengan baik. Dan di dalam kesehatan yang dari Tuhan, banyak hal yang berguna di dalam hidup ini boleh kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami
hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.